Oke, Assalamualaikum Pak Ansi. Waalaikumsalam Pak Didi ya. Iya. Boleh kita mulai aja Pak Ansi ya? Ya, boleh Pak. Ya. Oke, ini siapa yang belum masuk nih, Daus temannya? Berapa orang Daus kira-kira? 18 Pak. Enggak, yang belum masuk. Yang belum masuk ini 2 orang kayaknya Pak. Oke, ini baru. Baik, karena kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah pertemuan ketiga dari semester yang sedang berjalan. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak ada masalah sampai nanti terkumpul 16 pertemuan nantinya. Karena kalau tidak tentu kekurangan dari mata kuliah dari pertemuan ini tentu akan kita ganti. Dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama kita hormati Pak Dr. Ansi Effendi, kemudian semua mahasiswa S2 PTK tahun 1 yang berbahagia. Ini harus bahagia selamanya, ini harus bahagia terus. Karena kalau tidak bahagia nanti wajah-wajah tesisnya selalu muram gitu kan. Karena mahasiswa selalu ditanya itu, terutama yang pasca, yang jadi beban itu ternyata tesis. Kalau di S3 yang ditanya itu ternyata disertasi gitu. Nah, lupa perkuliahan ini penting juga untuk mewujudkan bagaimana tesis atau disertasinya di pasca itu bisa tuntas dan benar gitu. Nah, itulah pikiran yang selalu tersusun sedemikian rupa gitu. Kita kadang-kadang ketika proses kita tidak sadar dan kadang-kadang kita hanya mengharapkan hasilnya itu kan tesis atau disertasi gitu. Nah, proses selalu terignorkan, cenderung terignorkan, teracuhkan. Nggak boleh ya, nggak boleh. Karena proses itu juga penting. Hasil dari proses itu akan melahirkan di tesis yang jelas gitu. Karena cukup banyak yang ujian tesis, baik saya membimbing atau menguji itu ternyata kelemahan terbesar itu adalah konsep-konsep PTK yang ada itu tidak duduk. Nah, ini dia ya, konsep-konsep PTK itu tidak duduk. Ada juga mahasiswa sudah duduk Pak, sejak kapan sejak saya duduk Pak? Nah, ya, itu ada yang duduk itu. Jadi masalah itu harus jelas, akar masalah itu harus jelas, dan yakinlah bahwa memang kalau pasca itu nggak lama-lama, ya pasca itu nggak lama-lama, malah ada yang 2 tahun, 2,5 tahun lah selesai, ya. Dan semuanya direkam ya, artinya jangan dibiarkan berlarut-larut, karena ternyata ada kasus juga kalau terlalu lama nanti namanya di pangkalan data pusat dikti itu hilang gitu. Saya kan kasihan juga itu. Kenapa? Karena terlalu senior. Walaupun perguruan tinggi membantu, tetapi masalahnya dia sudah terlalu senior gitu kan. Nah, inilah celakanya, ada itu kasusnya. Jadi ini bukan kabar penakut, tapi kabar yang membuat mahasiswa semua itu betul-betul sangat mampu menyadari kondisi sedang kuliah, kondisi sedang proses gitu. Ya. Karena saya Pak sadar itu hampir semuanya itu mahasiswa ya, guru ya juga, gitu kan. Mahasiswa ya, bekerja ya juga. Gitu. Ini sebetulnya jadi hal yang tidak tepat gitu. Saya berani mengatakan itu karena saya telah mengalaminya. Itu tidak mudah, 2 logik jalan bersama, ya kan? Nah, jadi oleh karena itu butuh
kefokusan lebih hebat lagi. Jangan tidak, ya. Saya bukan melarang, tidak. Kenapa? Karena kondisi saya mau maaf juga ya. Ini kadang-kadang kalau saya pun berbicara jangan multitasking, saya multitasking juga. Gitu. Oke. Nah itu yang saya katakan semua terbuka peluang itu. Karena sempat setelah selesai perkuliahan, kami sebagai dosen, saya dengan Pak Ansi sempat diskusi, ternyata peserta lebih cenderung untuk menunggu gitu. Malah yang penyaji pun lebih cenderung untuk membaca teks saja tanpa konsep PTK. Nah ini dia, tanpa konsep PTK. Ya. Oke, PTK. Jadi silakan digali. Kalau ada hal penting nanti silakan ditanyakan. Nah, terkait dengan PTK-nya itu penting sekali gitu. Karena kalau tidak tentu bahan-bahan di dalam buku ini ya tidak ada hubungannya dengan PTK jadinya gitu. Tidak semuanya nampak PTK-nya gitu. Apalagi nanti ada pembahasan yang namanya story ya, storytelling, telling story itu ya. Baik, jadi sekali lagi silakan Anda betul-betul semangat. Apalagi alhamdulillah ini Pak Ansi sudah menyediakan Zoom kan lebih sangat interaktif ya daripada Google Meet kalau saya melihat. Nah, jadi kan di sini ada 2 presenter. Oke, jadi 2 presenter. Mohon jangan dibacakan tapi dijelaskan. Kalau bisa ya cukup 5 menit selesai. Nah, kemudian langsung ke tahap kedua berikutnya gitu. Kalau bisa. Gitu. Tapi kalau membacakan ya pasti lebih dari 10 menit jadinya gitu. Dan yang kedua, jangan takut kalau salah. Karena di kelas inilah tempat bersalah. Bahasa tepatnya itu gitu. Kalau duluan jangan bersalah lagi. Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Atau Fansi ada tambahannya Fansi? Cukup dulu Pak Dedi. Oke. Baik. Oke. Bisa kita lanjut ya, Ketua ya? Bisa Pak, bisa. Silakan siapa yang tim penyaji? Sudah hadir atau belum? Tim penyaji kayaknya udah ada di dalam Pak. 2 kelompok ya? Iya. Siapa saja itu? Saya Pak. Anissa, terus? Ini Elvina sama Helmiza Pak. Bu Helmiza. Oke, sudah semua ya? Oke. Yang kelompok 3. Silakan dinikmati prosesnya ini ya, jangan merasa tidak nyaman atau malah jangan dipaksa terlalu banyak multitaskingnya. Nah, karena kalau banyak multitasking itu otak kita itu sebetulnya tidak bisa menerima banyak. Ya, tidak bisa menerima banyak. Oke. Makanya Allah Maha Kuasa ya kan. Kita hanya mampu mendengar frekuensi 20 sampai 20 kHz. Coba bayangkan kalau frekuensi tingkat tinggi bisa kita dengar. Mungkin dalam hitungan detik kita bingung dan mati. Suara pesawat lewat, kopilot berbicara terdengar gitu kan. Banyak sekali suara frekuensi tinggi kan gitu ya. Nah, oke. Kalau nggak percaya, pergilah ke pasar gitu kan. Nah, banyak itu bising itu. Oke. Baik, silakan dilanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ya jemaah. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah TI TPK serta Bapak atau dosen rekan-rekan yang saya hormati. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya pula kita bisa hadir di tatap maya pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 4 dan saya sendiri Anissa Tafwina sebagai moderator dan rekan saya Ibu Helmiza sebagai pembahas dan rekan saya satu lagi bernama Eni Elvina sebagai notulen.
yang mana kami akan membahas tentang chapter 3. Kepada Ibu Helmiza dipersilahkan waktu dan tempat. Bu, mic-nya masih mute, Bu Helmiza. Tapi kalau mama tuh siang keunikan. Mama tewan. Oke, itu kamu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3, kelompok 3, Bu. Kelompok 3, bahwa sini di chapter 3 itu berhubungan dengan pendidikan kontekstual latihan kasus mendongeng digital. Di mana di sini di kasus mendongeng digital ini ada 4 yang kita bahas, yaitu pembelajaran kontekstual, digital storytelling sebagai pendekatan untuk pengajaran dan pelatihan. Yang ketiga itu pelatihan pendidikan kontekstual mendongeng digital. Yang keempat diskusi. Yang mana ini pembelajaran kontekstual itu pembelajaran kontekstual atau context teaching learning atau CTL diidentifikasi sebagai strategi yang menjanjikan yang secara aktif melibatkan siswa, mendorong meningkatkan pembelajaran dan mengembangkan keterampilan guna. Mendapatkannya tadi. Storytelling adalah salah satu metode komunikasi pembelajaran tertua yang terdiri dari 2 unsur, cerita dan menceritakan. Maksudnya di sini cerita ini kita mencari cerita atau memberikan cerita, baik itu berupa menceritakan itu kayak gini ya Bu, Bapak, dalam pembelajaran baik itu pembelajaran biasanya banyak itu dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kita mencerita hasil-hasil kita masuk aja ke mendongeng digital. Mendongeng digital ada
kombinasi dari narasi lisan tradisional dengan alat multimedia dan komunikasi. Yang C, pelatihan pendidikan konseptual, kasus mendongeng digital. Di sini digital storytelling dapat dimanfaatkan juga untuk melatih pendidik dalam mengembangkan profesional mereka. Tidak hanya mereka merupakan pendekatan pengajaran yang inovasi bagi mereka untuk dilatih tentang bagaimana memanfaatkannya, tetapi juga dapat menggabungkan pengembangan beberapa keterampilan dasar atau lanjutan. Contohnya keterampilan menulis, tingkatan melalui penyebaran narasi. Yang kedua itu keterampilan TIK ditingkatkan melalui proses pengumpulan dan pembuatan materi digital untuk mendigitalkan sebuah cerita, tetapi juga melalui proses pemahaman pembuatan video. Yang keempat itu diskusi. Masalah kontekstualisasi pelatih orang dewasa, khususnya pelatihan pendidikan. Di bawah ini ruang lingkupnya digerakkan oleh konstruktivis dengan membentuk menjadi konteks khusus bermakna dan berguna bagi peserta didik. Maksudnya di sini itu kita mengajak siswa untuk dalam pelatihan itu membuat cerita yang berupa dongeng, baik itu berbentuk digital ataupun tidak digital bagi peserta didik. Pembelajaran konseptual ini bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang lebih efektif dan mempromosikan antara aspek atau pembelajaran yang meningkatkan retensi informasi. Kontekstualisasi yang berbeda dalam berbagai tingkat. Di sini ada dua. Tingkat pertama itu kontekstual dalam pendekatan. Yang dijelaskan adalah paling umum dalam literatur, yaitu memasukkan keterampilan dalam program khusus konteks. Keterampilan yang ini terkait dengan TIK yang di bawah ruang lingkup keterampilan abad kedua, 1, jadi dianggap mendasar. Kontekstualisasi tingkat kedua. Terjadi dengan meminta para guru untuk mengerjakan selama pelatihan pada topik pilihan mereka secara langsung berkaitan dengan minat profesional mereka. Idealnya topik ini seharusnya menjadi sesuatu yang belum mereka kerjakan dalam pengajaran sehari-hari mereka dengan menggunakan metodologi lainnya. Jadi kesimpulan dari pendekatan kontekstual ini tampak berhasil dengan sangat baik. Itu dari mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mana keberhasilan ini tersebut dia sebagai mengandalkan aspek digital storytelling seperti engagement. Di sini lainnya pendekatan multi level ini tampaknya menarik untuk diuji coba dengan konteks pelatihan lain guna membandingkan observasi dan FI temu dalam kasus pendidik pelatihan hubungan langsung dengan praktek mengajar mereka selalu menjadi tujuan menjadi mereka sebagai guru dan siswa dalam program pelatihan tampak menjadi kasus ideal. Lebih banyak studi kasus dilakukan membuat kerangka teoritis dan konkret dengan masalah ini. Baiklah, dari cuma ini yang saya sampaikan. Kalau ada tambahan dari rekan kelompok yang bisa lebih akuratnya, yang lebih menjelaskannya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Ibu Helmiza, yang telah menyampaikan materi
Baiklah, selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan untuk audiens yang ingin bertanya. Yang dipertanyakan dipersilahkan. Baik, kepada Ibu Elsa Sabrina, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan bertanya kepada penyaji mengenai apa yang dijelaskannya tadi. Coba penyaji jelaskan kembali apa itu konsep, apa itu makna dari konseptual itu sendiri. Dan lalu penyaji coba hubungkan dengan mata kuliah yang sedang kita ampu gitu. Karena saya di sini masih belum bisa melihat apa hubungan dari keduanya itu gitu. Nah, pasti Bapak dosen telah memberikan kita materi, pasti ada hubungannya dengan mata kuliah yang kita ampu. Nah, tapi saya belum bisa melihat hubungan dari kedua tersebut. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Ya baik, saya ulangi lagi pertanyaan dari Ibu Elsa, yaitu mengenai tentang apa itu konseptual yang dari materi yang kami sampaikan tadi dengan hubungannya dengan mata kuliah yang sekarang kita pelajari. Apakah begitu? Baik, apakah ada yang dari audiens yang ingin bertanya? Saya ulangi lagi, apakah dari audiens yang ingin dipertanyakan? Ya, mohon izin Bu Anissa. Ya, baik. Kepada Ibu Hidayati, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi kelompok 3 ya telah memaparkan materi tentang storytelling ya. Nah, storytelling ini itu biasanya erat kaitannya dengan mata pelajaran kebahasaan seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Nah, sekarang mungkin terkait juga dengan pertanyaan dari Elsa Sabrina tadi, apa yang saya pertanyakan itu apa implementasinya storytelling ini dalam pembelajaran di mata pelajaran kejuruan. Apa implementasinya, seperti apa yang bisa kita implementasikan metode pembelajaran storytelling ini di mata pelajaran kejuruan. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Hidayati. Saya akan mengulangi pertanyaannya, yaitu yang dimana pertanyaannya apa implementasi storytelling dengan mata pelajaran di TIPK ini. Begitu, Bu? Ya. Baik, saya buka satu pertanyaan lagi, yaitu dari Ibu Nadia Nadawina, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini saya ingin menanyakan, dari penerapan pembelajaran kontekstual itu sendiri, mungkin berkaitan juga dengan pertanyaan dari Ibu Elsa sama Bu Hidayati tadi. Nah, bagaimana sih kaitannya dengan kontekstual dengan kita nantinya setelah lulusan dari sini, bagaimana hubungannya? Nah, dari digital storytelling ini sendiri kan bagaimana cara kita untuk menjadi guru nantinya atau menjadi training nantinya, bagaimana cara kita untuk mengasah storytelling nanti atau memberikan pemahaman kepada siswa kita nantinya, atau nanti bagaimana meningkatkan mampu untuk berpublic speaking. Ini kan sebenarnya untuk storytelling ini mampu berdongeng atau mampu memberikan menyampaikan pemahaman kepada orang lain gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan hal tersebut gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Kembalikan ke moderator.
Oke, baik. Terima kasih Ibu Nadia Nadawina, yang mana pertanyaannya itu bagaimana hubungannya dengan kita yang akan jadi guru dan cara untuk meningkatkan pelajaran dari storytelling ini dalam pembelajaran. Apakah begitu, Bu? Iya, Bu, meningkatkan kemampuan kita untuk berstorytelling gitu. Baik, sebelum kami menjawab pertanyaan yang dari audiens, kami membutuhkan waktu. Sebelum itu kami akan minta arahan kepada Bapak Hansi, bagaimana untuk kami yang ingin kasih waktu ini, Pak. Tampil kelompok 4 dulu apa bagaimana? Ya, ini Anissa ya? Iya, Pak. Oke, jadi apa? Ini udah 2 kali ya saya kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Ini berapa lama nih? Ada enggak diskusi dengan teman-temannya dalam membuat apa ini? Membahas chapter ini? Berapa lama? Ini kita kan 3 SKS ya. 3 SKS itu kalau 1 SKS ini kan 170 menit harusnya. 50 menit tatap muka, kemudian ada 60 menit muka mandiri, 60 menit lagi ada tugas. Dulu mama lagi ini deh. Nah, kemudian itu maksud saya kan kita 3 SKS, 3 kali 170 menit, seharusnya kita bisa menyediakanlah waktu lah untuk membahas topik ini. Kemudian kalau bisa mendiskusikan juga karena ini kelompok ya. Tugas kelompok juga mendiskusikannya dengan teman-temannya. Nah, mungkin ada dibagi nanti, ada yang bertugas untuk membuat PowerPoint, kemudian mendiskusikan isi dan lain sebagainya. Jadi memang ya dari penyajian itu saya lihat ini masih banyak yang dari judul saja lah itu memakai Google Translate ya. Nah, ya memakai Google Translate, kemudian juga yang isinya pun tidak nampak mana subjek, predikat, objeknya gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa memakai tools-tools untuk memudahkan kita dalam apa itu, tapi nanti kita analisa lagi ini mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, sehingga dia menjadi kalimat yang utuh dan juga mengandung pengertian atau yang bisa dipahami gitu ya. Memang dari ini mohon maaf kelompok 3 nih dari penyajian tadi memang setelah saya baca nih tidak ada, maksudnya tidak belum nampak apa tujuan dari ini, belum nampak tujuan dari chapter 3 ini apa sebenarnya, kemudian ya nampak belum informasi yang disampaikan oleh kelompok 3 itu belum sampai sebenarnya ke teman-teman. Walaupun sebenarnya kita juga tidak, seperti saya bilang sebelumnya, kita tidak membebani si kelompok itu saja yang membaca, kemudian meresume, kemudian memberikan informasi kita tanpa kita juga membaca. Jadi yang kita semua seharusnya juga membaca. Nah, seharusnya dari dari penjelasan kelompok 3 tadi, kalau memang ada hal-hal yang kurang tepat, ya yang kelompok lain juga memberi pendapat juga seperti itu. Nah, sehingga kita nanti diskusinya bisa hidup. Nah, seperti tadi si Anissa ya minta supaya kelompok 4. Nah, seharusnya kan ini juga peran moderator. Jadi kita belajar ya. Jadi moderator itu tugasnya membuat supaya diskusi itu bisa mengalir dengan baik. Nah, mungkin kalau misalnya penyaji atau kelompoknya belum bisa menjawab, ya mungkin diminta tanggapan dari kelompok lain dulu. Nah, sebelum kita menjawab mungkin belum butuh waktu, tapi sambil menunggu waktu mungkin silakan ada mungkin yang dari teman-teman yang lain bisa memberikan jawaban dulu atas pertanyaan itu, nanti baru diklarifikasi apakah kita setuju atau tidak. Jadi begitu Anissa ya. Jadi kita belajar juga bagaimana presentasi yang baik. Jadi ada yang moderatornya, yang moderator memang harus bisa mengatur jalannya diskusi, kemudian ada temannya yang presentasi, ada yang notulen juga nanti yang mengecek dan dicek apakah
pertanyaannya sudah betul atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita masuk ke kelompok 4 tentu basi lagi nih apanya, tambah lagi topik lah, satu lagi itu tambah pusing. Jadi ya kita selesaikan satu-satu dulu. Tapi caranya ya tentu si moderator lah membuat supaya diskusinya menarik dan juga bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang saya apakan. Silakan moderator kalau ada tanggapan. Baik, terima kasih atas arahan dari Bapak Hansi. Baiklah, yang saya akan dari Ibu Eni Elvina akan mencoba menjawab dari pertanyaan audiens tadi. Kepada Ibu Eni Elvina, dipersilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari dari Ibu Elsa Sabrina, di mana apa sih makna dari metode atau pembelajaran konseptual dan hubungannya dengan mata kuliah yang kita pelajari saat ini. Jadi sebelumnya pembelajaran konseptual itu merupakan suatu pembelajaran yang diberikan oleh si pendidik itu yang melibatkan si siswa, sehingga maaf Bu, suaranya kurang kedengar. Baik Bu, sekarang bagaimana Bu? Dia terdengar tapi masih kecil gitu Bu. Saya dikuatin lagi volumenya. Bagaimana kalau dengan volume seperti saat sekarang Bu? Lumayan kedengar. Oke. Tadi Bu Elsa menanyakan apa sih makna dari pembelajaran konseptual dan apa hubungannya dengan mata kuliah yang sekarang kita pelajari gitu kan. Jadi pembelajaran konseptual itu merupakan suatu pembelajaran yang diberikan oleh si pendidik tersebut dengan melibatkan si siswa. Jadi si guru atau si pendidik ini memberikan penjabaran atau memberikan materi itu sesuai dengan fakta yang ada. Jadi guru ini mengikut sertakan si siswa dalam pembelajaran atau dalam pemberian materi ini. Jadi hubungannya dengan mata kuliah kita itu ialah misalnya seperti ini. Itu kan merupakan pembelajaran konseptual yang berimplikasikan dengan cara storytelling. Jadi storytelling digitalnya itu berarti menggabungkan dua teknologi. Yang pertama itu bukan teknologi, menggabungkan yang pertama itu lisan dan yang kedua teknologi. Jadi storytelling digital ini selain adanya cerita-cerita yang ingin disampaikan ataupun materi, berarti juga diikutsertakan teknologi seperti misalnya dalam pembelajaran itu saya memberikan sebuah video di mana video tersebut itu merupakan suatu teknologi ataupun perkembangan teknologi yang di dalamnya terdapat itu ada misalnya ada teksnya, ada gambarnya, ada audionya, dan ada juga visual dari video tersebut. Jadi si anak ini juga bisa memberikan juga bisa berinteraksi dan memberikan komentar-komentarnya ataupun pendapatnya melalui video yang saya buat ataupun yang diberikan oleh si guru ini kepada siswa dengan cara memberikan komentar. Misalnya video tersebut atau digital storytelling ini bisa diupload ataupun diunggah di sosmed-sosmed ataupun di halaman web, misalnya di Facebook. Jadi di halaman Facebook tersebut bisa diberikan peluang ataupun kesempatan untuk si siswa memberikan pendapatnya, misalnya di kolom komentarnya. Berarti kita juga mengikut sertakan si siswa dalam berinteraksi dalam suatu penyampaian materi tersebut. Sedangkan saya lanjutkan dengan Ibu Hidayati tadi, saya coba pengimplementasian storytelling di mata pembelajaran kejuruan. Seperti yang saya jelaskan juga, misalnya untuk melatih seseorang atau murid itu bisa melakukan storytelling dengan baik. Misalnya saya memberikan sebuah jeruk ataupun sebuah buah. Jadi saya berikan tanpa ada arahan ataupun pelatihan dari seorang guru tersebut, maka kita menyuruh anak-anak tersebut menyuruh membuat sebuah cerita di mana anak tersebut bisa menceritakan tentang buah ataupun lemon yang diberikan kepada masing-masing siswa. Jadi
secara keseluruhan ataupun pada umumnya siswa tersebut mungkin menceritakan bagian-bagian umum dari jeruk, apa warnanya, rasanya, dan bentuknya seperti apa, tanpa itu sebelum kita memberikan pelatihan. Tapi setelah adanya pelatihan-pelatihan dan maksudnya itu perumusan masalah seperti untuk menjadi storytelling ataupun pencerita ataupun menyampaikan suatu cerita itu dengan baik, maka kita harus memperhatikan dari segi ataupun dari sudut pandang beberapa pertanyaan, misalnya apa, di mana, bagaimana, kapan, dan siapanya. Misalnya dari si jeruk tadi itu, si siswa mungkin hanya menceritakan secara umum jeruk itu seperti apa, bentuknya seperti apa, dan rasanya seperti apa. Sedangkan setelah adanya pelatihan dan memasukkan beberapa pertanyaan-pertanyaan di luar dari lingkup bentuk secara umum jeruk itu, kita bisa merumuskan ataupun menjelaskan spesifikasi di mana sih jeruk itu dibeli, bagaimana sih prosesnya jeruk itu supaya bisa hadir di depan kita, apakah perlu perjuangan untuk mendapatkannya atau bagaimana. Terus siapa sih penjual dari jeruk itu, bisa lebih mengembangkan perspektif anak-anak itu dalam menceritakan dari sebuah jeruk itu, tidak hanya fokus kepada bentuknya ataupun rasa ataupun bentuk secara umum dari si jeruk tersebut. Mungkin sampai di situ yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana? Apakah ada tambahan dari teman-teman atau rekan-rekan? Baik, kepada Bapak Ananda Jakaklana dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi kan di sini saya juga udah lama nggak memahami, jadi belajar lagi. Maksudnya pendekatan kontekstual itu kan merupakan mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Sedangkan storytelling menceritakan berupa bentuk sebuah cerita, menjadikan mungkin berbentuk cerita wayang atau sejenisnya, dan bagaimana sih hubungannya dengan pembelajaran kita yang di sini fokusnya itu TIK. Jadi kalau menurut saya ini sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Jadi ketika kita dengan metode yang bercerita hal tersebut, sekarang kan pengembangannya bukan lagi masalah kayak kalau dulu yang konvensional, menggunakan gambar, lukisan, dan berbagai macam. Dulu sering ada seperti Pak Raden dulu kan juga sering storytelling menggunakan gambar. Nah sekarang kalau dibuka dengan TIK, berarti kita lebih ke menggunakan media komputernya, gitu. Mungkin mendesainnya atau membuat video, audio, mungkin sederhananya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada dari tambahan dari Bapak Ananda Klana. Apakah dari audiens ada yang ingin ditambahkan lagi? Baik, kepada Bapak Firdaus dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberi tambahan. Mungkin sebelumnya ini atas pengetahuan dan sepengetahuan saya, jika salah nanti mohon diluruskan oleh Pak Dedi dan Pak Hansi. Pertama, kita sebenarnya itu harus mengetahui dulu apa itu kontekstual. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ananda tadi, bahwa sebenarnya konseptual itu adalah pembelajaran yang mana mengaitkan materi pembelajaran itu ke dunia nyata. Jadi materi-materi yang kita sampaikan itu kita hubungkan dengan dunia real atau dunia nyata yang terjadi sekarang. Bagaimana supaya siswa lebih mudah atau lebih cepat memahami. Sebelum itu dari pembelajaran kontekstual itu, ini sedikit menambahkan mungkin materi dari kelompok tadi mungkin tidak tersampaikan ini. Ada beberapa prinsip di dalam pembelajaran kontekstual, bukan hanya dengan sederhana diartikan bahwasanya kita hanya menghubungkan dengan dunia nyata. Di sini saya ada membaca dari sebuah referensi, yaitu dari Mardapi, mengatakan bahwa ada beberapa prinsip yang diterapkan dalam pendidikan kontekstual. Yang pertama yaitu ada prinsip problem solving, yaitu menekankan pada pemecahan masalah. Jadi jika ini dihubungkan dengan
teknologi atau bisa dijadikan digital storytelling itu bisa dimasukkan kepada media pembelajaran digital yang kita gunakan. Contohnya seperti video pembelajaran atau video edukasi, dan di sana terdapat masalah-masalah pembelajaran yang akan kita ungkapkan. Dengan video tersebut kita bisa meminta siswa untuk memecahkan atau mengambil apa masalah-masalah yang terdapat dari video-video tersebut. Selanjutnya ada yang namanya multiple context. Apa itu multiple context? Yaitu mengenal kegiatan mengajar terjadi pada berbagai konteks. Jadi ketika kita memberi pembelajaran itu kita kaitkan ke beberapa konteks seperti konsep rumah atau konsep teknologi atau rumah sakit atau berbagai hal lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada yang namanya self-regulated learning, yang mana artinya kita itu harus membantu siswa bagaimana siswa tersebut bisa belajar secara mandiri. Ini sangat pas dengan dunia teknologi saat ini karena kita bisa memberikan media-media pembelajaran yang berbasis digital, dan di sana kita tuntut siswa tersebut untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Apalagi pada saat pandemi itu sangat dibutuhkan pembelajaran secara mandiri karena kita tidak bisa sepenuhnya memberi pembelajaran layaknya seperti tatap muka. Kita mengalami berbagai keterbatasan efek dari pandemi ini. Selanjutnya yaitu ada namanya life skill education. Apa itu life skill education? Life skill education yaitu menekankan pengajaran dalam konteks kehidupan siswa. Jadi dalam pemberian materi pembelajaran itu kita harus pandai-pandai menalarkan bagaimana proses kehidupan kita itu bisa mewakili apa tujuan apa materi yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya yaitu ada cooperative learning. Apa itu cooperative learning? Secara sederhana, cooperative learning itu diartikan bahwasanya kita sebagai siswa itu harus mampu mendorong siswa itu belajar dari satu dengan yang lainnya dengan belajar bersama-sama atau istilahnya belajar kelompok. Selanjutnya yaitu ada namanya authentic assessment, yaitu kita bisa menggunakan penilaian-penilaian yang sifatnya autentik. Lalu apa hubungannya dengan pembelajaran kita, yaitu di dalam TI PTK? Mungkin pembelajaran kontekstual ini bisa sangat dikembangkan karena kita di pembelajaran kontekstual ini menerapkan prinsip bahwasanya pembelajaran yang mana dalam menyampaikan materinya tersebut kita melibatkan dunia nyata atau kehidupan sehari-hari peserta didik tersebut. Jadi dalam contoh sederhananya dalam memberikan contoh-contoh dalam pembelajaran itu kita melibatkan bagaimana sih kehidupan nyatanya dan itu berhubungan dengan materi pembelajaran yang kita berikan. Lalu jika dihubungkan dengan digital storytelling, itu bisa kita hubungkan, apalagi pada saat pandemi ini menurut saya sangat bermanfaat karena di saat pandemi itu pembelajarannya melalui media semuanya, melalui daring semuanya. Tidak bisa sepenuhnya kita sampaikan melalui tatap muka. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Jika terdapat kesalahan mohon diluruskan nantinya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tambahan dari Bapak Firdaus. Apakah dari audiens ada yang ingin menambahkan materi tadi? Dari pertanyaan dari Ibu Elsa dengan Ibu Hidayati. Baiklah, bagaimana atas jawaban dan tambahan dari teman-teman dan rekan-rekan tadi Ibu Elsa dan Ibu Hidayati? Ya, terima kasih atas jawabannya yang telah disampaikan oleh Pak itu tadi ya, Pak Firdaus, itu cukup terjawab lah ya apa yang menjadi pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjawab pertanyaan saya. Sama seperti Ibu Hidayati tadi, mungkin
pas jawaban dari Bapak Firdaus baru terhubungkan dengan materi yang penyaji sampaikan. Nah, sebenarnya saya hanya ingin meluruskan ya, detailing yang di sini dimaksud itu bukan hanya bercerita ya, bukan mendongeng ya. Tetapi kalau misalnya kita kaji lagi, storytelling yang dimaksud itu adalah sebuah metode ceramah. Ya, mungkin itu aja yang mungkin itu yang kurang dari penyaji. Satu, harus lebih memaknai suatu kata, bukan hanya mentranslate saja. Ketika kita mentranslate di Google Translate gitu kan keluar katanya storytelling, mendongeng gitu. Tidak hanya mendongeng itu, langsung aja yang kita langsung sampaikan materinya gitu. Tapi lebih dimaknai lagi mendongeng di sini apa ya gitu. Hubungannya dengan dengan pelajaran kita itu apa gitu. Mungkin itu yang mungkin itu aja yang mungkin saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas tambahannya dari Ibu Elsa. Mungkin pertanyaan dari Ibu Nadia Nadawina tadi sudah disampaikan juga dari jawaban dari audiens, dari rekan-rekan. Apakah Ibu Nadia Nadawina sudah mengerti, sudah paham? Ya, mungkin terima kasih atas jawabannya sudah ditambahkan oleh Bapak Firdaus tadi. Mungkin dari penjelasannya sudah jelas, mungkin ada tambahan dari Bapak nantinya. Baiklah, selanjutnya kita akan minta tambahan atau rangkuman dari Bapak dosen pengampu kita, yaitu Pak Ansi atau Bapak Dedi, dipersilahkan. Kan, Pak Dedi? Boleh. Pak Ansi dulu atau saya? Boleh saya dulu, Pak? Boleh, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, jadi ya diskusinya udah terjadi tadi ya, udah nampak tadi, udah mulai terjalin diskusinya tentang ya digital storytelling ya. Jadi saya melihat tadi sudah nampak juga benang merahnya memang di dalam teks ini atau di dalam tulisan ini, yaitu dia mau di dalam jurnal ini menceritakan bahwa ada sebuah pendekatan pembelajaran yaitu mengenai storytelling ya, storytelling atau digital storytelling yang sebenarnya bukan merupakan metode yang baru sebenarnya, malahan mungkin metode yang tertua, dan tadi ada temannya mengatakan itu mungkin hampir sama dengan metode ceramah ya, yang sering digunakan oleh si pendidik untuk mengajarkan sesuatu ke siswanya. Nah, jadi di sini di dalam tulisan ini itu bagaimana mengajarkan guru-guru atau melatih guru-guru agar mampu memanfaatkan model ini, yaitu model digital storytelling ini untuk diajarkan ke siswanya, ya tentu dengan beberapa beberapa perubahan, karena biasanya storytelling sekarang digital storytelling, jadi terjadi adanya penambahan ICT di dalamnya. Ini sama dengan apa kita mata kuliah kita adalah teknologi informasi dalam pendidikan ya, pendidikan teknologi kejuruan. Maka kita bagaimana memanfaatkan teknologi informasi ini untuk mengajar. Kalau PTK berarti mengajarkan dalam kejuruan, pendidikan kejuruan. Jadi ini memang isi dari tulisan ini seperti itu. Jadi bagaimana dia mengembangkan suatu pelatihan untuk pendidik atau guru, bagaimana menggunakan sebuah pendekatan pembelajaran inovatif dengan menggunakan storytelling ini. Jadi juga tadi sudah dijelaskan oleh temannya bahwa ini adalah kombinasi dari yang tradisional atau storytelling itu dengan adanya teknologi. Nah, jadi oral narration atau narasi dengan menggunakan kata-kata itu dihubungkan dengan multimedia, sehingga nanti muncullah beberapa media-media digital untuk pendekatan storytelling, seperti misalnya ada video tadi dikatakan ya,
Jadi kita bisa menggunakan pendekatan storytelling ini dengan menggunakan video atau mungkin dengan gambar. Jadi banyak sekarang juga kalau kita lihat itu ada di YouTube bagaimana orang mengajarkan sesuatu dari gambar yang bergerak ya, gambar-gambar, kemudian ada gambar yang saling berkesinambungan, berubah, yang kemudian ada kata-kata yang mengatakan, menjelaskan, menarasikan apa gambar itu. Nah, kemudian ini tidak hanya untuk pembelajaran bahasa Indonesia saja atau pembelajaran, tapi bisa untuk semua pembelajaran. Nah, bisa untuk semua pembelajaran bisa kita lakukan ini. Kemudian jadi di sini juga dikatakan bahwa dalam pengembangan atau penggunaan metode ini ternyata ada beberapa skill yang perlu diketahui oleh guru. Di antaranya itu basic ICT. Jadi bagaimana kita misalnya tentu harus bisa menggunakan tools-tools komputer untuk mengembangkan ini. Kemudian kemampuan yang lain yaitu menulis. Jadi guru juga harus bisa menuliskan skrip yang akan diceritakan nanti di dalam storytelling ini, dan kemudian juga kemampuan untuk berpikir. Jadi tentu kita dalam bercerita tentu kita tidak asal cerita saja, tetapi tentu harus ada nanti apa maksud dari cerita kita itu yang bisa nanti dikaitkan dengan dunia nyata oleh si peserta didik. Nah, makanya itu ada kontekstual yang konsep kontekstualize tadi di sana. Jadi setelah bercerita diharapkan nanti si siswa nanti bisa mengaitkannya dengan dunia nyata. Nah, sebenarnya juga kita lihat di kan juga seperti itu. Di Al-Qur'an juga seperti itu. Banyak cerita-cerita ya, hikayat-hikayat yang nanti sebenarnya setelah kita baca ternyata di keadaan saat ini ada. Jadi kita bisa berpedoman kepada cerita-cerita yang ada di Al-Qur'an itu, kemudian kita bisa mengaitkan dengan keadaan saat ini, kemudian bertindak sesuai dengan apa itu. Nah, jadi itu mungkin yang bisa kita apakan. Jadi ini ada sebuah metodologi pembelajaran. Nah, di sini juga sebenarnya ada bagaimana kita bisa mengajarkan ke guru bagaimana menggunakan ini. Jadi ada 3 level. Jadi di sini di diskusinya sudah dikatakan bahwa ada 3 level yang dilakukan untuk training atau pelatihan guru ini. Di antaranya pertama itu level 1 yaitu bagaimana guru bisa menggunakan ICT dasar untuk mengembangkan materinya. Kemudian di level 2 itu diminta guru untuk mencari topik yang relevan yang akan digunakan untuk storytellingnya. Yang mungkin sebelumnya dia tidak menggunakan metode storytelling. Nah, kemudian bagaimana nanti materi dia itu diubah menjadi storytelling. Jadi berhubungan dengan skrip tadi, bagaimana dia menuliskannya sehingga menjadi sebuah cerita. Kemudian bagaimana dia menggunakan ICT untuk mengemas cerita itu, apakah dalam bentuk video, dalam bentuk kumpulan gambar-gambar, atau dalam bentuk yang lain, audio, narasi, musik, dan lain sebagainya. Kemudian baru di level ketiganya nanti guru disuruh untuk mengimplementasikannya di kelas masing-masing. Jadi ada 3 sintak ya. Jadi kalau kita bicara tentang ini ada sintak, jadi mungkin bisa nanti Bapak Ibu semua ini mengembangkan juga storytelling ini di tesisnya nanti. Bagaimana mengembangkan sebuah model pembelajaran storytelling misalnya, untuk mengajarkan mata kuliah di SMK kah atau di pendidikan kejuruan misalnya. Bisa juga nanti ini menjadi salah satu artikel yang bisa dijadikan dasar untuk mengembangkan Mungkin ditambahkan sintaknya mungkin dengan adanya ini tahun berapa ya? Rasanya masih tahun-tahun lama ya, 2014, 2000 apa. Jadi dengan kalau 2021 ini saya rasa sudah banyak sekali ini perkembangan teknologi informasi yang bisa kita adopsi, sehingga misalnya nanti kita kembangkan modelnya nih. Tidak hanya mungkin digital storytelling, mungkin ada yang dengan perkembangan teknologi yang lain bisa kita tambahkan sehingga bisa menjadi model yang baru di situ. Mungkin misalnya interaktif digital storytelling, di mana nanti ketika si siswa memilih ada di dalam video misalnya memilih sesuatu yang lain, kemudian hasil akhirnya juga berbeda misalnya, kan bisa juga seperti itu. Jadi tergantung dari pilihan dari si pembelajar nanti. Jadi ada beberapa pilihan di tengah video, ketika dia memilih sesuatu maka hasil ending dari ceritanya berbeda-beda. Nah, itu bisa juga kita kembangkan nanti menjadi interaktif
digital storytelling misalnya ini contohnya. Mungkin bisa dikembangkan juga nanti dalam tes-tesnya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke Pak Dedi mungkin. Kemana kepada Pak Dedi? Terima kasih. Boleh, terima kasih Pak Ansi. Ini sedikit aja ya. Mohon maaf nih Pak Ansi, keluar masuk jaringannya. Karena di sini ternyata not good signalnya. Baik, jadi ya kalau kontekstual artinya kan situasi, kenyataan, kejadian. Kan gitu. Itulah makna dari kontekstual. Nah, artinya dikaitkan dengan dunia nyata itu pasti, dikaitkan dengan cerita itu pasti, apalagi ini dikaitkan dengan storytelling. Jadi sudah disampaikan tidak hanya mendongeng ya. Kalau mendongeng kan berarti tidak nyata itu kan, dibuat-buat gitu. Nah, tadi sudah dijabarkan juga dari beberapa mahasiswa ditutup dengan Pak Ansi bagaimana sintaks itu bisa terjadi ya. Oleh karena itu, mahasiswa sekalian ya, Bapak Ibu, penting sekali kalau sebagai guru, sebagai dosen itu mampu bercerita sebuah konsep. Nah, itu tadi konsep itu. Karena kalau tidak mampu bercerita sebagai sebuah konsep, nah itu kelemahan dari seorang guru itu. Karena dalam penelitian memang orang akan mudah menerima sebuah informasi kalau ada cerita di dalamnya. Gitu. Itu penelitian. Jadi orang akan mudah menerima informasi dan lama di dalam long time memorinya, memori ingatan panjang itu kalau ada cerita di dalamnya gitu. Ya. Nah, cobalah analoginya. Ini biasanya ibu-ibu nih Pansi. Kalau cerita tentang gosip misalnya informasinya dia begini gitu kan. Nah, nggak akan nyangkut tuh, tapi bagaimana proses dia begini itu diceritakanlah. Nah, itu butuh waktu bagi ibu-ibu itu melupakan. Kayak gitu. Kenapa? Ada cerita di dalamnya gitu. Nah, jadi storytelling ini sangat tinggi maknanya. Bagaimana guru pun harus mampu menceritakan konseptual dari sebuah pembelajaran. Ya, harus bisa dikembangkan, Bapak, Ibu-ibu ya semuanya. Jadi style kita masing-masing itu berbeda. Ya, cara Pak Ansi, cara saya, cara Pak Ketua juga ya, Firdaus semuanya. Nah, nggak perlu di copy paste, nggak perlu ditiru, tapi yang dilakukan adalah menyesuaikan dengan stylenya masing-masing. Nah, itu penting. Nah, kalau dipaksa-paksa nggak akan sama itu. Orang yang kembar pun stylenya berbeda juga itu. Ya, oke. Karena saya juga iseng waktu itu seseorang yang kembar yang seusia dengan saya ketika masih muda dulu ya. Sebetulnya sekarang masih muda juga ya Pak Ansi ya. Jadi dia bercerita pada saya bahwa dia pun meniru seperti kembarannya itu tidak bisa juga gitu. Nah, ya kan? Padahal wajahnya hampir sama gitu kan. Jadi style hidup masing-masing itu sudah ditetapkan gitu. Silakan dilakukan saja gitu. Jangan dibuat-buat ya. Oleh karena itu nanti ketika mengajar cerita itu harus jelas, konsep itu harus jelas, boleh bercerita kenapa tidak ya. Jadi kontekstualnya itu memang harus ada, kejadiannya memang nampak. Ya seperti itu Buya Hamka ya. Kalau siapa yang pernah membaca, kalaupun tidak ada tafsirnya, mungkin membaca tentang tenggelamnya kapal Van der Witch. Gitu. Kalau dibaca itu, padahal kita cuma baca, seakan-akan kita berada di kapal gitu. Ada ombaknya, ada cuacanya yang tidak bersahabat. Begitu hebatnya beliau menceritakan ya. Nah itu. Nah kita guru gitu juga. Nah, oleh karena itu terkait dengan PTK-nya jangan lupa. Tadi sudah diberi semacam kemudahan oleh Pak Ansi. Jadi kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mahasiswa di sini mau untuk mengembangkan sintak PTK-nya, kenapa tidak? Sintak yang sudah ada 3, dikembangkanlah. Dan jangan nanti dikatakan, ini penting, jangan nanti dikatakan sintak atau pengembangan model yang dilakukan ini cocok diterapkan di mana saja. Itu yang salah besarnya. Kalau cocok diterapkan di mana saja, berarti sampelnya sedunia gitu, ya kan? Nggak mungkin sampelnya sedunia. Karakter di tempat masing-masing berbeda. Ya, nah, sini pula kelemahan di latar belakang kadang-kadang para mahasiswa yang tesis ya, fakta dan datanya masih ragu-ragu mengungkapkannya. Saya rasa cukup nih Pansi, biar banyak lagi yang konsep bisa kita dapatkan. Terima kasih. Kita kembalikan pada moderator.
Baik, terima kasih atas penguatan dari Bapak Hansi dan Bapak Dedi selaku dosen pengampu mata kuliah TIPK. Baiklah, selanjutnya sekian dari kelompok 3, lebih dan kurang kelompok kami minta maaf. Selanjutnya kepada kelompok 4 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Dr. Dedi Irfan, SPD MKOM, Bapak Dr. Hansi Effendi, STMKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi di dalam Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, beserta Bapak Ibu yang hadir di perkuliahan kali ini. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama itu Ibu Hidayati selaku notulen. Yang kedua yaitu Ibu Medina Hastuti selaku pemberian materi pada kali ini. Dan selanjutnya saya sendiri itu Nadia Nadawina selaku moderator yang akan mengatur jalannya dan kelancaran diskusi kita pada hari ini. Baiklah, untuk materi yang ingin kami sampaikan pada saat ini yaitu chapter 4, di mana itu menyelidiki keterlibatan anak usia dini dengan penggunaan komputer sebagai kegiatan sekolah. Itu merupakan studi percontohan. Baik, kita langsung saja untuk penyampaian materi oleh Ibu Medina. Kepada Ibu Medina, kita persilakan. Terima kasih. Saya ucapkan kepada moderator. Baik, saya akan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu mengenai menyelidiki keterlibatan anak usia dini dengan penggunaan komputer sebagai kegiatan sekolah. Para peneliti setuju bahwa komputer dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung pembelajaran dan membentuk komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Penggunaan teknologi atau TIK yang aktif dan tepat mendukung dan memperluas tradisional materi dengan cara yang berharga. Manfaat pembelajaran TIK. Menurut Volkmann dan Stephen 2006, pembelajaran dengan TIK dapat meningkatkan bidang utama belajar anak kecil, seperti di posisi untuk belajar misalnya dengan meningkatkan kepercayaan diri, dengan mendukung kemandirian dan ketentuan dalam menghadapi kesulitan awal, pengetahuan tentang dunia, misalnya belajar tentang matematika, bahasa, dan operasional keterampilan, misalnya menggunakan mouse, ketangkasan fisik, atau mengembangkan tangan, mata, dan koordinasi. Kemudian, manfaat pembelajaran TIK yang lainnya itu menurut Hatzigiani dan Marges 2012, anak-anak telah menunjukkan minat dalam menggunakan komputer dan meningkatkan harga diri mereka. Dan menurut Brocker dan Sirat Bedford 2002 mengatakan bahwa penggunaan komputer di kelas TK meningkatkan kepercayaan diri dan efikasi diri anak, dan itu juga merupakan kenikmatan. Jadi dapat disimpulkan dari pendapat ahli itu bahwa pembelajaran komputer di taman kanak-kanak ini dapat meningkatkan percaya diri anak dan melatih kreativitasnya. Memaksimalkan manfaat pembelajaran TIK membutuhkan pembelajaran yang menghargai kesenangan dan ketertiban serta keterampilan operasional. Baik, kita akan melihat tingkat keterlibatan anak dalam penggunaan komputer di kelas.
Dalam melihat tingkat keterlibatan anak dalam komputer di kelas ini, kita lihat dari 5 aspek. Yang pertama itu pengetahuan. Anak yang memiliki keterlibatan dalam penggunaan komputer dalam kelas akan terlihat dari pengetahuannya. Di mana apabila anak itu memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi, maka anak tersebut akan paham akan pembelajaran komputer. Dan begitu juga sebaliknya, apabila anak tersebut tidak memiliki tingkat keterlibatan yang rendah, maka anak itu akan tidak mengetahui apa itu pembelajaran komputer. Kemudian tingkat keterlibatan anak dalam penggunaan komputer di kelas yaitu dilihat dari segi keterampilan. Anak yang memiliki keterlibatan di dalam kelas dalam pembelajaran komputer tentu akan dia akan terampil dalam pengoperasian komputer. Kemudian disposisi. Disposisi ini adalah tindak lanjut atau penyelesaian sesuatu. Pada pembelajaran komputer dapat meningkatkan kepercayaan diri anak. Dan itu juga akan membuat anak itu mandiri dan dia bisa memecahkan masalah yang sedang dia hadapi. Yang keempat yaitu perasaan. Tingkat keterlibatan anak dalam penggunaan komputer di kelas dapat dilihat dari perasaannya. Apabila tingkat keterlibatan anak dalam penggunaan komputer di kelas ini dia senang, maka memiliki perasaan senang. Dan kemudian tingkat keterlibatan anak dalam penggunaan komputer di kelas yaitu perilaku sosial. Penggunaan komputer membantunya memperkuat harga dirinya. Anak merasa dirinya bisa dan akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya hubungan antara keterlibatan anak dengan penggunaan komputer dan karakteristik khusus. Dilihat dari kelima aspek ini, berdasarkan jurnal ini, tidak ditemukannya satupun secara statistik signifikan terkait dengan keterlibatan anak dalam penggunaan komputer di kelas. Dikarenakan frekuensi penggunaan komputer di kelas dilakukan 1 kali seminggu atau beberapa kali seminggu. Tidak adanya hubungan yang signifikan dengan penggunaan komputer oleh anak, mungkin karena penggunaan komputer pada anak itu berbeda-beda. Satu-satunya hubungan antara pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sosial dengan akses komputer di rumah. Kemudian kesimpulan. Keterlibatan anak usia dini dalam penggunaan komputer dalam kegiatan sekolah merupakan implementasi penggunaan TIK dalam dunia pendidikan, di mana pembelajaran menggunakan TIK dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mendukung kemandirian, ketekunan dalam menghadapi kesulitan, pengetahuan mengenai dunia, dan dapat mengembangkan keterampilan anak. Hubungan antara keterlibatan anak usia dini dalam penggunaan komputer dan karakteristik khusus yang dinilai dari 5 aspek tidak ada secara statistik signifikan terkait dengan karakteristik usia, jenis kelamin, dan penggunaan komputer di taman kanak-kanak. Baik, itu sekian presentasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas penyampaian materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Medina tadi. Baiklah, selanjutnya kami minta kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua untuk memberikan kritik dan saran, dan apabila ada penambahan materi, kami persilahkan. Apakah ada kritik dan saran dari Bapak, Ibu? Oke, baik. Jika tidak ada kritik dan saran atau penambahan materi dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, kami masuk ke sesi tanya-jawab. Jika ada pertanyaan, kami persilakan dari kelompok lain. Ya, baik. Silakan, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ini kan penelitiannya kalau saya tahun 2013 di Yunani, dan hasil tidak begitu signifikan. Mungkin dulu juga perkembangan TI juga nggak sebesar sekarang.
Nah, bagaimana kalau sekarang, apakah ada penelitian terbaru tentang hal ini gitu, dan bagaimana hasilnya? Seperti itu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak Ananda Jakab. Pertanyaannya, mungkin ini penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, ini tidak signifikan hasilnya. Jadi bagaimana adakah yang penelitian terbaru terkait materi ini dan bagaimana hasilnya, gitu ya Pak? Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya mau bertanya, bagaimana itu menurut teman-teman dan menurut penyaji itu terhadap anak usia dini atau yang berada di TK juga mungkin bagaimana terhadap penggunaan komputernya. Yang seperti kita tahu, yang seperti kita lihat dengan TIK ini, Pak, kita atau para orang yang kreatif ini bisa menghadirkan sesuatu yang lebih menarik. Nah, yang kita tahu juga bisa kita lihat itu si anak-anak kecil zaman sekarang itu, anak milenial zaman sekarang itu, dia itu lebih banyak nonton di YouTube gitu. Nah, sementara dan di YouTube itu sangat banyak video-video dan konten yang menarik, baik itu konten yang bersifat positif maupun konten yang bersifat negatif. Nah, contoh misalnya kita ambil saja di sini konten yang bersifat positif terhadap anak usia dini ini. Misalkan di YouTube itu ada musik-musik kayak musik-musik kayak lagu Pelangi-Pelangi, Bintang Kecil, dan itu penuh dengan animasi-animasi yang sangat menarik. Video-videonya sangat bagus. Bahkan itu digunakan oleh beberapa PAUD dalam pembelajaran daring ini, dan itu membuat si anak itu lebih suka menonton YouTube itu sepanjang hari. Kadang dibilangin sama orang tuanya, udah ya nak nontonnya, sekarang waktunya makan. Aku mau makan tapi mesti sambil lihat YouTube. Nah, itu kan udah ke arah mengganggu mental healthy si anak itu gitu. Dia udah mulai menolak apa yang dibilang orang tuanya. Dia udah mulai memberikan sesuatu yang bersyarat kepada orang tuanya gitu. Atas dampak dari si anak PAUD ini yang dibiasakan dengan pembelajaran berbasis teknologi ini. Dan bahkan si anak ini ketika diajarin nih, disuruh hafal surat Al-Fatihah gitu kan, mereka itu lebih cepat ngafalnya ketika mereka lihat di YouTube daripada dia membuka dari Iqra atau Al-Qur'annya sendiri. Nah, sementara di sisi negatifnya seperti yang saya bilang tadi, si anak itu udah mulai terganggu mental health-nya. Nah, bagaimana menurut penyaji dan teman-teman sekalian? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya ingin konfirmasi lagi, bagaimana menurut kelompok terhadap anak usia dini dalam penggunaan komputer, karena kan ingin bagaimana strategi kita untuk memberikan yang menarik gitu. Karena kan sekarang anak-anak cenderung untuk menonton YouTube yang mungkin bisa memberikan dampak positif juga, mungkin negatif juga bagi anak gitu. Bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut gitu, Kak? Iya, benar, Ibu. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin satu lagi, apakah ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semua?
menjawab pertanyaan. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Baiklah, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ananda Jaka yang akan disampaikan oleh Ibu Hidayati. Kepada Ibu Hidayati kami persilakan. Baik, terima kasih moderator telah memberi kesempatan yang diajukan oleh Bapak Ananda Jaka Kelana, yaitu tentang mengenai apakah masih ada penelitian terbaru tentang pemanfaatan teknologi bagi anak usia dini. Kalau penelitian-penelitian terbaru tentu banyak ya, Pak Ananda Jaka, terutama itu bagi guru-guru PAUD ya dan guru-guru TK itu pasti mereka mengadakan penelitian dulu sebelum memanfaatkan TIK ini dalam pembelajaran khususnya di PAUD atau TK ini. Nah, mungkin jadi pertanyaan sekarang ini, apakah penelitian itu, hasil penelitian itu ya, lebih apa namanya ini, akurat gitu ya, akurat atau lebih tercapai apa yang diteliti tersebut. Nah, itu tergantung dari konsep penelitian yang diadakan oleh peneliti tersebut gitu ya. Bisa saja nanti yang mereka teliti itu misalnya tentang pembelajaran berbasis TIK bagi anak TK gitu ya, anak TK. Nah, sejauh mana pembelajaran TK ini bermanfaat bagi anak TK. Kemudian seperti apa media yang mereka gunakan dalam pembelajaran tersebut. Apakah media tersebut cukup menarik bagi si anak tersebut atau tidak gitu ya. Karena seperti kita ketahui kalau anak-anak itu ya, anak-anak itu tentu media yang harus kita buat tentu lebih berbeda dari media untuk siswa-siswa yang sudah di tingkat menengah atas ya atau perguruan tinggi seperti kita saat ini gitu. Nah, media yang mereka buat itu tentu lebih interaktif lagi supaya siswa atau anak usia dini ini tertarik untuk mempelajarinya. Mungkin seperti itu. Nah, apakah penelitian-penelitian tersebut memang belum sempat kami cari ya, karena ini pertanyaannya baru hari ini gitu ya, belum sempat kami cari. Tetapi saya sempat searching beberapa tadi, memang ada gitu ya, memang ada penelitian-penelitian terbaru tentang pemanfaatan TIK bagi anak usia dunia dini ini ya. Kemudian hasil penelitian ini tentu ada dampak positif dan negatifnya penggunaan IT bagi anak usia dini. Seperti mungkin menjawab pertanyaan dari Ibu Nilam Aksira tadi ya, tentu ada segi positif dan negatifnya. Segi positif tentu yang tadi telah kami sampaikan bahwasanya ini akan menambah keaktifan siswa, keaktifan anak di usia dini gitu ya dalam menggunakan IT. Kemudian mungkin menambah memancing rasa ingin tahunya yang besar, kemudian keterampilannya mungkin gitu ya. Tapi kekurangannya itu tentu banyak juga gitu. Seperti saya yang sudah mempunyai anak gitu ya, ketika mereka harus menggunakan media HP atau PC untuk belajar gitu ya, mereka itu seolah-olah tenggelam dengan dunia mereka. Sehingga pengaruh sosial atau perilaku sosial mereka juga akan tampak di sini. Seperti mereka lebih cenderung untuk mengurung diri di kamar, di dalam rumah gitu, tidak mau keluar rumah gitu ya. Bahkan kalau pendidikan zaman dahulu itu kita mengharapkan anak supaya main di rumah gitu ya, menarik tangan anak itu ke rumah karena sibuk main di luar gitu ya. Sekarang malah susah menarik tangan anak itu keluar karena mereka sudah tenggelam dengan dunia mereka dengan menggunakan IT ini. Saya kira seperti itu. Mungkin ini juga sudah terjawab pertanyaan dari Ibu Nilam tadi ya, tergantung sekarang bagaimana si guru itu mendesain pembelajaran berbasis IT ini bagi si anak tersebut. Kemudian tentu saja campur tangan orang tua ya, campur tangan orang tua bagi anak usia dini ini sangat harus maksimal gitu. Karena mereka belum bisa memisahkan ini yang baik bagi mereka, ini yang buruk bagi mereka gitu ya. Nah, saya juga punya pengalaman, punya kasus ini anak adik sendiri gitu ya.
benar sekali apa yang katakan Bu Nilam tadi, mereka ketika menangis, ketika diberikan HP, menuntun YouTube, itu akan diam gitu. Mereka akan diam. Soalnya itu pembujuk mereka gitu ya. Dan di lain itu, mereka juga mendapatkan ilmu dari sana. Si anak ini ternyata bisa belajar bahasa Inggris sendiri. Karena dia suka menonton lagu berbahasa Inggris gitu ya. Sudah banyak kosakata mereka dapat dari YouTube tersebut. Nah, itu lagi manfaat positif dari IT ini. Jadi kembali lagi ke kita sebagai apa namanya ya, pendamping anak di rumah ya, pendamping anak usia dini ini di rumah, itu terutama orang tua ketika masa pandemi ini itu sangat diperlukan gitu untuk pembatasan penggunaan IT ini, di samping beberapa manfaat yang akan mereka dapatkan nantinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang sudah Ibu Hidayati berikan. Bagaimana untuk Bapak Ananda Jaka atas jawaban yang sudah diberikan, dan mungkin sudah terjawab juga ya dari Ibu Nilam Aksera tadi atas pertanyaannya. Bagaimana, kami kembalikan kepada penanya. Mungkin Pak Jaka dulu. Kalau dari segi pertanyaan bahwa apakah sudah ada penelitian terbaru, sudah terjawab ya, karena penelitian ada terus, cuma mungkin lebih ke berapa besar sih pengaruh hasilnya, seperti itu. Mungkin hasilnya itu lebih, dampaknya seberapa lebih besar. Gitu. Mungkin nanti ada yang bisa menambahkan, ada yang menemukan hasil tersebut, sehingga kita bisa tahu dampak kalau yang sekarang ini sudah lebih seberapa jauh, karena kan teknologi sudah percepatan lagi, bukan hanya sekedar kecepatan. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Jaka. Selanjutnya mungkin bagaimana Bu atas Ibu Nilam atas jawaban yang sudah diberikan Ibu Hidayati tadi? Ya, terima kasih Ibu Nadia dan Ibu Hidayati. Jawabannya sudah mulai mendekati sekitar ya 70% mungkin sudah terjawab dari pertanyaan saya, atau mungkin ada tambahan dari teman-teman kelompok lain sebelum kita minta tambahan nanti dari Bapak. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Hidayati. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Nilam. Mungkin selanjutnya apakah ada pertanyaan tambahan dari Bapak Ibu dan teman-teman semua yang terkait tentang pertanyaan Bapak Jaka dan Ibu Nilam tadi? Moderator. Oke, baik. Silakan Pak Novia Hendra. Terima kasih kepada Ibu Nadia yang telah memberikan kesempatannya. Saya mencoba menambahkan dari apa yang ditanyakan oleh Ibu Nilam Angsera. Sebenarnya sudah terjawab oleh Ibu Hidayati, cuman sedikit menambahkan. Di dalam ilmu parenting, ilmu mengasuh anak, memang pengaruh teknologi khususnya di anak usia dini ini sangat sekali. Saya pernah mengalami anak saya usia 3 tahun kecelakaan, kemudian kepalanya itu dijahit tanpa bius, hanya dengan HP, Pak Ibu. Waktu dijahit itu, dia megang HP, dia nggak nangis, padahal dijahit kepalanya. Nah, seperti itulah pengaruhnya. Jadi pemanfaatan teknologi ini menurut pandangan saya seperti pisau bermata dua. Kalau kita pakai di dapur, dia akan bermanfaat untuk membantu kita memasak, tetapi tidak jarang juga pisau ini menjadi bahan bukti kecelakaan, bahan bukti pembunuhan dan lain sebagainya. Jadi untuk kita rasanya untuk di dunia pendidikan PAUD dan TK rasanya kita tidak akan menyentuh karena kita tidak jurusan PAUD kan. Tetapi untuk kita yang akan dan sedang menjadi orang tua, ilmu ini sangat bermanfaat. Karena rasanya teknologi ini seperti kita berenang di air. Kalau kita biarkan badan kita akan hanyut. Kalau kita lawan, akhirnya kita capek, kita juga akan hanyut. Jadi kita harus bisa memanfaatkan, harus bisa berjalan, berkembang seiringan dengan perkembangan teknologi. Yang perlu kita perhatikan kepada anak kita, bagaimana dia itu memakai HP itu atau teknologi itu tidak menjadi password atau jurus kunci terhadap kita. Contohnya apabila dia ada keinginan dengan syarat itu, dia harus main HP contohnya kan.
atau apabila kita ada keinginan terhadapnya, dia akan mengikuti apabila dengan syarat itu. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Kemudian kita mungkin punya kiat masing-masing, khususnya kita yang sudah memiliki anak, kita bisa, kalau kita bisa mengatur waktunya dan juga bisa mengatur, memilah dan memilih tontonannya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tambahan dari Bapak Novia Hendra. Nah, mungkin saya ingin sedikit menambahkan dari Ibu Nilam Aksera tadi. Ini sebenarnya tidak terlepas dari peran serta orang tua terhadap anak. Bagaimana orang tua bisa mengatur jadwal anak dalam menggunakan media sosial atau menggunakan gadget gitu ya dalam melaksanakan segala sesuatu. Apalagi sekarang di masa pandemi. Di masa pandemi kita memang diwajibkan dalam penggunaan laptop, handphone dan segala macam bentuk media sosial gitu kan. Atau bagaimanalah cara anak-anak nanti belajar gitu. Karena dengan keterbatasan kita sekarang tidak ke sekolah, tidak bisa bertatap langsung, hanya media YouTube atau sosial lah yang bisa membuat anak itu mengembangkan pemikirannya atas bagaimana sih perkembangan pendidikan pada saat ini gitu. Dan bagi anak usia dini sebenarnya di usia ini belum bisa terlalu banyak mengambil positif dan negatifnya dari yang sudah dipertontonkan gitu kan. Nah, ini memang tidak jauh dari peran orang tua, peran keluarga dalam menghadapi ini. Karena kita sudah sama-sama tahu gitu kan. Mungkin anak-anak lebih sedikit 5 menit HP gitu. 5 menit HP gitu. Sedang makan HP, sedang tidur HP, sedang main HP gitu kan. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita untuk mengontrol hal tersebut gitu. Karena memang anak usia dini tersebut kita memberikan ilmu positif kepada mereka, kita memberikan edukasi bahwasanya ini ada yang negatif positif, setidaknya sedikit banyak mereka akan mengambil, sedikit banyak mereka akan menyerap atas apa yang sudah kita berikan gitu. Mungkin itu saja penambahan dari saya. Selanjutnya mungkin kami persilakan kepada Bapak Dedi atau kepada Pak Hansi terlebih dahulu untuk memberikan penambahan atas materi yang sudah kami sampaikan. Pak Dedi dulu, Pak Dedi. Boleh, makasih Pak Hansi. Ini mohon maaf, ini memang lagi rehat kegiatan di sini. Nah, panitianya kan panitia anak-anak muda nih, Pak Hansi ya. Melo pula dekat, saya dekat pula dengan speaker. Jadi bukan saya suka lagunya ya. Tapi panitia kan gitu. Nah, memang ini menarik ya dari pertanyaan. Nanti tolong dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 nanti dibuatkan catatan ya. Yang bertanya kontennya apa, yang menjawab siapa. Ya. Ini lupa pula kami sampaikan di awal untuk penilaian tersendiri juga bagi kami. Salah satu poin keaktifan. Karena di kontrak perkuliahan kan di sana yang ditekankan salah satu poin tugasnya dari diskusi dan refleksi pembelajaran. Oke, jangan lupa nanti silakan dipublish di WA group. Mana tahu ada teman yang bertanya atau menjawab nggak tertulis oleh kelompok penyaji. Gitu. Baik, jadi saya tidak banyak, cuma menarik yang disampaikan dari beberapa mahasiswa. Yang pertama memang ini kan kalau penelitian itu banyak ya, penelitian tentang ini banyak. Profesor di UMP itu pernah bercerita pada saya di zaman 2011-12 ya. Dan dia menjadi asisten direktur di Pasca Sarjana. Waktu itu belum ada di FT Pasca Sarjana ya. Jadi beliau sempat menjadi direktur, wakil direktur. Nah, dalam diskusi dengan saya, dia selalu memberikan semangat pada
dosen-dosen yang masih di bawah beliau untuk meneliti itu cukup diamati saja, maka bisa dapat penelitian itu, dapat uang lah kira-kira gitu, kata yang membuat kami bersemangat gitu. Jadi dia kadang-kadang mengamati tingkah laku anak-anak kindergarten ya, anak TK, kemudian diamatinya agak beberapa kali di atas mobil saja, itu lahir sebuah penelitiannya itu, ya kan? Jadi memang gejala itu harus nampak, ya kan? Dan kenapa gejala ini bisa meningkatkan atau melemahkan perkembangan otaknya atau perkembangan pembelajaran, itu yang diteliti gitu. Nah, sama dengan yang disampaikan oleh Nilam tadi ya, Nilam ada, ini mungkin pengalaman Bu Nilam ya. Bagaimana anak itu kalau seandainya di YouTube, dia sangat suka sekali dan mudah menangkap. Tadi Ibu Hidayati juga menyampaikan begitu pengalaman dari anak kakaknya. Nah, maknanya memang begitulah, bahwa kita itu paling suka dengan permainan. Jangankan anak-anak, kita suka permainan ya. Kami dosennya yang di sini pun karena umur dah senior itu suka juga permainan. Karena orang bule mengatakan life is game of mind. Hidup kamu permainan dari pikiran. Nah, Allah di Al-Quran mengatakan hidup kamu itu permainan dan senda gurau, kata Allah. Apa maknanya? Bahwa dengan permainan itu kita memang suka. Kenapa suka? Karena ada keasikan dan hadiah di dalamnya. Keasikan dan hadiah di dalamnya. Jadi wajar seorang anak, wajar seorang mahasiswa, malah jangankan mahasiswa, dosen muda pun kadang-kadang kalau lagi asik bermain game itu saya tegur, nggak nampak lagi. Gitu. Nggak tahu lagi siapa menyapa. Oke, nah jadi maknanya apa? Maknanya tentu kita setiap momen, apapun yang kita kerjakan, kita harus suka. Gitu. Apapun yang kita kerjakan, setiap momen kita harus suka. Supaya apa? Supaya kita mampu menyerap dan menyimpan kejadian itu di dalam kepala kita. Dan jangan pernah menganggap bahwa kalau banyak yang kita simpan, kalau banyak yang kita ingat, maka pikiran kita full. Nah, itu salah itu. Itu salah. Karena Tony Buzan dulu telah lama sekali melakukan penelitian sampai kapanpun kemampuan kita untuk merekam kejadian, mengingat kejadian, apapun bentuknya di dalam kepala tidak akan pernah kurang memori manusia. Nah, itu bayangkan. Belum lagi di bawah alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar itu luar biasa lagi. Itu. Apa itu alam bawah sadar? Semua kejadian-kejadian yang bermakna dan dibenarkan itu terbawa sampai kapanpun. Dalam keadaan tidak sadar dia akan menyampaikan itu. Kan ada contoh orang yang tabrakan, ya, dalam kondisi tidak sadar dia mengeluarkan kata-kata, ternyata itu ayat Al-Quran. Ada orang tabrakan, dia tidak sadarkan, ternyata ketika pas jadwal sholat dia takbir, ada itu. Nah, itu alam bawah sadar. Gitu. Oke, jadi Tony Buzan sudah mengklaim sampai kapanpun kemampuan daya ingat kita itu tidak akan mengalami full gitu. Jadi jangan takut nanti. Cuma kenapa tiba-tiba kalau belajar kimia, misalnya matematik, misalnya fisika, misalnya langsung hang otaknya ya karena terlalu banyak ketidaksukaan di dalamnya gitu. Ya kan, ketidaksukaan. Nah, tapi cobalah nonton ada satu hari nonton film saja itu. Kita suka, maka alur dari cerita itu pasti ingat sama kita itu. Nah, itu bedanya. Sesuatu kita sukai dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Oke. Nah, oleh karena itu, siapapun orangnya termasuk kami ya, anak-anak juga, tolong bagaimana kita menciptakan suasana kenyamanan bagi anak belajar. Kita juga bagaimana kita menciptakan suasana dimanapun dalam belajar bekerja juga tetap nyaman. Apakah nanti akan ada gesekan dengan mahasiswa, dengan rekan kerja, itu wajar. Tidak ada cerita semua kehidupan itu tidak ada ujian, cobaan, atau musibah. Yang hebatnya Allah sudah mengklaim apapun ujian, cobaan, musibah itu kita sanggup mengatasinya karena sudah dijamin oleh Allah dalam Al-Quran di akhir
surat Al-Baqarah ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, oleh karena itu kita kembali lagi, apapun momennya kita harus suka. Supaya mengingat itu tidak, saya selalu mengatakan mahasiswa biasanya kalau belajar itu tidak butuh waktu untuk melupakan konsep dari pembelajaran. Tidak butuh waktu untuk melupakan dari konsep pembelajaran. Itu mahasiswa dengan siswa biasanya. Kenapa? Karena untuk belajar itu cenderung. Nah, ini kita bilang cenderung ya, bukan semua yang cenderung kurang suka gitu. Nah, beda ya, tidak suka dengan kurang suka ya. Cenderung kurang suka. Nah, jadi kita sebagai guru TIK, kita sebagai guru PTK, ini harus menyadari dari awal. Jangan diklaim bahwa konsep ini, bahwa materi ini tidak bermanfaat. Kenapa? Karena anak usia dini yang kita bahas. Tidak. Bermanfaat juga. Kalau di dalam dunia pendidikan itu namanya ada Piaget yang meneliti pendidikan anak kecil ya. 1 sampai 11 atau 12 tahun. Beberapa buku ada mengatakan 12 tahun, tapi beberapa buku ada yang mengatakan 11 tahun. Perkembangan otak anak sangat cepat sekali di sana. Gitu. Dan sampai ke usia yang namanya mahasiswa S1 yang normal usianya, itu masih tetap meninggi itu. Saya lupa siapa yang mulai melanjutkan penelitian itu. Nah, selagi itu masih bisa dilakukan oleh siswa SMK, oleh mahasiswa vokasi, maka dia akan semakin melejit ya. Melejit dalam bekerja di dunia vokasinya. Oke. Jadi jangan ragu bahwa materi ini pun sangat penting untuk kita mengenai apa artinya bagaimana pendidikan andragogi untuk orang dewasa dan bagaimana pendidikan anak usia dini. Yang penting itu adalah setiap momen pembelajaran mereka suka. Jangan tidak suka. Karena dalam penelitian itu siapapun manusianya ada 4 level itu. Orang itu melakukannya. Pertama dia dislike, nauzubillah, tidak suka. Yang kedua accept, menerima saja itu. Adakah mahasiswa pasca levelnya accept? Ada. Saya langsung mendapatkan itu waktu di awal-awal menjadi dosen di S3 pasca FT itu. Seorang mahasiswa pasca FT, bapak-bapak ya, lebih senior umurnya dari saya. Saya sekedar berkelakar saja. Kenapa Bapak mengajarkan tugas ini, Pak? Jawabannya sangat enteng pula, gitu, ringan dan spontan. Karena Pak, kalau tidak saya kerjakan tugas ini, nilai saya dengan Bapak itu bisa gagal. Nah, itu levelnya accept. Baru menerima saja. Tidak ada makna dalam pembelajaran di sana. Hanya melewati saja, selesai. Gitu. Accept saja. Kemudian level ketiga, like, suka. Nah, level keempat, love. Wah, kalau love luar biasa itu. Konsep love itu di Indonesia memang lebih cenderung diartikan hubungan laki-laki dengan perempuan atau hubungan seseorang dengan orang lain yang mungkin bisa dikatakan orang tuanya. Tapi di luar negeri itu, apalagi di Prancis, konsep love itu bagaimana dia mencintai pekerjaan, mencintai benda, itu lebih dominan ya. Maka yang penting konsep love itu artinya kita memang lebih suka dari yang suka gitu. Ya, saya masih teringat juga ketika membuat password sebuah aplikasi lah gitu. Sampai sekarang masih teringat itu. Tidak perlu saya catat di dalam catatan notepad setiap semester saya. Setelah saya review lagi, kenapa saya teringat selalu? Oh, ternyata ketika saya membuat password itu, sebelumnya datang SMS dari Bank Nagari, gaji telah masuk. Nah, saya bahagia juga gitu. Jadi ternyata pengaruh finansial ini ada, tapi bukan ya, bukan segalanya. Harta bukan segalanya untuk, tapi penunjang kebahagiaan ya. Oke, nah itu sederhana sekali itu. Sederhana sekali itu. Oke, jadi itu maknanya bahwa sampai kapanpun setiap momen dalam kehidupan kuliah, belajar, kerja, apalagi kita menyiapkan pendidikan vokasi, itu harus bahagia. Jangan khawatir nanti apapun hadangan di depannya, ujian, coba, musibah itu pasti kita bisa. Bukan saya mengatakan, Allah mengatakan itu. Ya kan? Ujian, cobaan, musibah, dia ada pergeseran dengan teman sejawat, ada pergeseran dengan lingkungan, itu wajar. Ya, itu maka diatasilah dengan
cara yang benar. Saya rasa cukup. Silakan dilanjutkan Pak Ansi. Terima kasih Pak Dedi. Dan terima kasih juga kelompok 4 tadi ya, atas presentasinya mengenai topik ini. Banyak sebenarnya ya yang dibahas tadi ya. Mungkin saya juga saya sedikit menambahkan bahwa mungkin memang tadi dari pertanyaan ya, ada yang mengatakan bahwa ini ya tahun berapa ya, tahun 2000 sekian, udah agak lama, dan mungkin penelitian-penelitian lanjutan tentang ini sudah ada juga. Nah, ini mungkin usul nih kepada teman-teman semuanya di sini, mungkin kalau bisa nanti memang rata-rata penelitian di ini memang udah sekitar 2014-2015. Mungkin ada nanti di setiap kelompok itu mencari satu atau dua jurnal pembanding lah, yang temanya sama, yang mungkin dia melihat dari sisi yang berbeda, itu bisa dijadikan sebagai jurnal tambahan atau pembanding, sehingga nanti dalam kita bisa update dalam membahas topik ini, bisa update. Kemudian memang tadi ada juga, kalau kita lihat nih, karena penelitian ini untuk anak usia dini ya, umur 4 sampai 6,5 tahun, saya lihat tadi sampelnya. Itu kalau kita lihat dari sisi, mungkin karena dia pemakaian komputer atau teknologi informasi dalam pembelajaran, mungkin ada sedikit hubungannya dengan mata kuliah kita. Tapi kalau dilihat dari segi PTK-nya mungkin itu tidak terkait, karena kalau pendidikan teknologi kejuruan kan pendidikan untuk kerja gitu ya. Jadi memang untuk mungkin SMK atau SMP ke atas gitu ya. Jadi untuk anak usia dini mungkin tidak termasuk golongan yang kita menjadi menjadi sampel kita dalam apakah pendidikan maupun penelitian. Nah, jadi mungkin kalau dari sisi sampelnya, mungkin kalau kita bicara tentang PTK mungkin tidak bidang kita, karena ini butuh lebih banyak, apalagi nih banyak teori-teori tentang psikologi anak dan lain sebagainya ya, yang perlu kita dapatkan juga supaya kita bisa berbicara mengenai ini juga, karena ini spesial juga nih untuk anak gitu ya, seperti itu. Kemudian tadi kalaupun nanti kita membahas tentang materinya, ya tadi ada yang mengatakan bahwa mengenai YouTube dan lain sebagainya. Jadi kita mungkin kalau melihat materi ini, kita lihat indikatornya apa. Jadi di halaman berapa nih ya? Di halaman 51 itu ada indikator apa yang dilihat oleh si peneliti dalam penelitian ini. Jadi dia lebih ke efek ICT itu dalam dalam bagaimana dia bergaul, sosialnya ya, sosial emosionalnya. Jadi dikatakan di sini bagaimana setelah dia menggunakan ICT itu atau menggunakan komputer baik di sekolah maupun di rumah, dia mau misalnya antri memakai komputer dengan temannya, seperti itu. Lebih sikap-sikap yang seperti itu yang dilihatnya. Kemudian dari segi mengetahui bagaimana misalnya mencari program, kemudian dari skillnya bagaimana dia menggunakan mouse misalnya, itu seperti itu. Walaupun sekarang mouse tidak ada lagi ya, kita sekarang udah banyak pakai HP itu pakai touchscreen saja. Mungkin dari segi indikator ini agak kurang relevan dengan saat ini, karena mungkin dari segi teknologi sudah ketinggalan seperti itu. Jadi kalau ingin dijadikan penelitian kecil-kecilan juga misalnya bisa juga, mungkin indikatornya kita rubah, mungkin juga tidak efek ini memang efeknya untuk untuk lebih ke pengetahuan, kemudian skill, kemudian disposisi, juga perasaan bagaimana dia antusias bekerja menggunakan komputer. Jadi ini komputer ya, khusus komputer, penggunaan komputer di sekolah dan di rumah. Jadi bukan YouTube atau pakai HP atau apa. Jadi seperti itu. Jadi kalau mungkin kita bahas sedikit kemudian kita bahas indikatornya apakah sesuai dengan saat ini, dan kalau misalnya tidak sesuai, kalau kita mau meneliti juga tentang ini, mungkin indikatornya bisa kita kembangkan, dan bisa juga jadi penelitian kecil-kecilan misalnya kan mengenai dampaknya itu. Walaupun sebenarnya kalau dari segi PTK mungkin ini bukan bidang kita, seperti saya katakan tadi bahwa ini bukan karena butuh teori-teori yang agak lebih spesifik lagi, karena untuk anak gitu ya, yang perlu kita pahami psikologi anak untuk bisa lebih jauh tentang ini.
Kemudian tambahan mungkin saran bagi saya mungkin nanti kalau dalam apapun dalam menyajikan, dalam berkomentar itu mungkin bisa kita tambahkan juga mungkin berdasarkan penelitian siapa, jurnal apa, sehingga mungkin bisa menjadi lebih apa namanya, kita kan bicara di kelas ini lebih akademik gitu ya. Jadi berdasarkan penelitian juga kita mengatakan. Mungkin dari pengalaman bisa mungkin, tapi mungkin pengalaman kita kan belum kita kita uji ya, belum kita uji, jadi hanya berupa teorema yang belum diuji keabsahannya, seperti itu. Nah, mungkin bisa kita cari, jadi apa yang mau kita, misalnya sesuai dengan apa yang mau kita katakan nih, kita cari referensinya, oh ternyata betul, penelitian juga mengatakan begitu, seperti itu misalnya. Seperti bisa ada efek apa tadi, ada Pak Novia ya, efek HP sebagai sebagai pengganti obat bius ya Pak ya. Jadi di operasi bisa juga HP itu ternyata membuat orang tidak merasakan sakit, misalnya anak-anak khususnya gitu kan. Ada enggak penelitian memang seperti itu? Kalau iya kan bagus sekali itu, enggak perlu lagi obat bius kita kan. Kalau mau operasi itu aja pakai HP saja gitu kan, lagi nonton hal-hal yang kita sukai misalnya kan. Nah, itu siapa tahu ada penelitiannya. Jadi kita penelitian itu dan ini juga sesuai dengan yang saya alami mungkin kemenakan. Nah, jadi kita coba nanti dalam berbicara itu, karena kita setelah ini S2 gitu ya, jadi apa yang kita bicarakan itu tentu akan begitu dengan orang. Tapi kalau misal hanya berupa hal-hal yang belum terbukti, tentu agak jadinya, ini Bapak itu cuma apa aja tuh, ngomong aja nggak ada buktinya gitu. Begitu juga apalagi nanti S3 nanti ya, di S3 juga begitu, kita ngomong pun harus berdasarkan teori-teori atau berdasarkan jurnal-jurnal yang penelitian yang telah diuji keabsahannya dan lain sebagainya. Mungkin itu saja saran nanti supaya kita mungkin lebih lebih meningkat lagi level kita dalam kita berbicara. Dan mungkin saya rasa sudah cukup bagus ya, kelompok 4 sudah cukup bagus, apa yang disajikan sudah agak sesuai dengan topik yang dibicarakan. Mungkin kurang detail aja dikit, mungkin detail, kemudian ada tadi mungkin ditambahkan saran temannya, ditambahkan dengan penelitian yang up to date saat ini, mungkin yang relevan, yang hampir sama, yang mungkin dengan melihat pada sudut pandang yang agak berbeda gitu, mungkin dari segi sampel dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, terima kasih moderator, saya kembalikan lagi, mudah-mudahan nanti di diskusi selanjutnya kita akan mulai lebih baik lagi dan lebih interaktif lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dedi dan juga Bapak Hanti yang sudah menambahkan. Mungkin ini yang bisa yang dapat kami sampaikan dari kelompok. Jika ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi, terima kasih. Ya, sama-sama Pansi semua ya, izin live. Terima kasih Pak Dedi, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.